Selamat pagi siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kelas pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Semoga siswa sekalian, anak-anak kami SMP Negeri 1 Kabanjahe dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita dalam keadaan situasi corona saat sekarang ini. Memulai pembelajaran kita, para siswa sekalian, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu objek IPA dan pengamatannya. Adapun pokok pembelajaran kita adalah mengukur dengan menggunakan jangka sorong, menghitung skala pada jangka sorong, dan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah siswa mampu mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Siswa mampu menghitung hasil pengukuran yang ditunjukkan jangka sorong. Bapak sekalian, adakah yang mengenal ini? Ini kunci Inggris. Ini disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong ini adalah merupakan salah satu alat ukur dari besaran pokok panjang, di mana yang kita tahu besaran pokok panjang itu alat ukurnya adalah roll atau mistar, kemudian jangka sorong, dan satu lagi adalah mikrometer. Untuk hal ini kita akan mempelajari tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Jangka sorong sedikit kompleks bila dibandingkan dengan alat ukur lain, seperti mistar atau penggaris, di mana di samping mempunyai model yang unik, juga mampu mengukur dengan beberapa jenis pengukuran ataupun jenis model pengukuran panjang. Yang pertama kita lihat adalah bagian utuh dari jangka sorong, di mana bagian atas ini ada kita lihat ini seperti dua tanduk, maka ini disebut dengan rahang dalam. Selanjutnya ada di sini skrup pengunci, kemudian ada skala kunci, ada skala sentimeter, skala nonius. Skala nonius ini adalah skala yang bisa digerak-gerakkan atau digeser-geser. Nanti akan kita coba perhatikan. Kemudian rahang luar ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar dari benda yang akan kita ukur. Sementara pengukur kedalaman ini biasanya untuk mengukur kedalaman dari benda-benda kecil. Pada skala utama, yaitu pada skala utama ini, satuan yang ada di sini adalah satuan milimeter dan sentimeter. Lihat, milimeter 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. 1 cm 1,1 berarti 1,1 cm setara dengan 11 mm. Adapun skala untuk inci di atas itu kita abaikan. Kemudian pada skala nonius, skala terbawah ini ada 10 garis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang ke-10 itu kesetaraannya itu adalah pada skala nonius yang berisi 10 garis, kesetaraannya 1 mm. Pada skala utama setara dengan 10 garis pada skala nonius. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 mm seper 10 cm atau 0,1 cm. Sementara 1 mm sama dengan 10 garis nonius, dan 1 garis nonius sama dengan 10 mm atau 0,1 mm. Kesimpulannya adalah 1 garis nonius itu sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,01 cm.
Sehingga diketahui ketepatan pengukuran jangka sorong adalah 1/100 cm atau 0,01 cm. Jangka sorong mempunyai beberapa fungsi dalam mengukur, yaitu yang pertama, jangka sorong ini bisa untuk mengukur diameter luar, yaitu menggunakan rahang. Kemudian bisa juga menggunakan tanduk untuk mengukur diameter dalam seperti ini. Kemudian yang ketiga, bisa untuk mengukur kedalaman seperti ini. Jadi untuk mengukur kedalaman dari air bisa kita gunakan jangka sorong. Di samping itu bisa juga untuk mengukur kedalaman dari lubang tutup pulpen seperti ini, atau mengukur diameter dalamnya seperti ini. Jadi jangka sorong ini mempunyai banyak fungsi dalam pengukuran. Cara mengukur dengan jangka sorong yaitu letakkan benda yang hendak diukur pada rahang jangka sorong seperti gambar di bawah ini atau pada video berikut ini. Baiklah, Bapak akan melakukan percobaan cara mengukur ketebalan atau diameter sebuah kawat kecil dengan menggunakan jangka sorong. Letakkan pada sorong, selanjutnya dikunci. Setelah dikunci seperti ini, maka kita lihat hasilnya berdasarkan skala, yaitu skala di atas skala utama dan yang skala di bawah itu adalah merupakan skala. Perhatikan dan lihat berapa jarak 0 angka pada skala utama, yaitu ini, dan pada skala noneus, yaitu di sini. Dari hasil ini kita peroleh jaraknya itu adalah sebesar 1,3 cm jarak antara 0 skala utama dengan 0 skala noneus. Selanjutnya amati mana garis yang paling sejajar antara skala noneus dengan salah satu garis skala utama. Kita lihat. Kalau pada gambar ini terlihat yang paling sejajar persis adalah pada angka 4, di mana pada angka 4 itu sejajar dengan salah satu garis utama. Maka kita perhatikan itu. Selanjutnya sesuai, karena sejajar dia sesuai dengan perbandingan skala yang tertera di atas. Jika 1 noneus sama dengan 0,1 mm, kemudian 4 noneus maka otomatis 0,4 mm, sehingga SN 4 noneus sama dengan 0,4 mm sama dengan 0,04 cm. Selanjutnya tinggal menjumlahkan antara skala utama dan skala noneus, di mana skala utama tadi diperoleh hasilnya adalah 1,3 cm dan skala noneus yang tadinya 4 garis yang paling sejajar setelah dikonversikan menjadi 0,04 cm, maka hasil akhir dari pengukuran jangka sorong tersebut adalah 1,34 cm. Dan kesimpulan yang kita peroleh dalam kegiatan ini bahwa jangka sorong ini adalah salah satu alat ukur besaran pokok, mengukur diameter luar dan dapat mengukur diameter dalam. Tugas yang akan diberikan pada siswa berikutnya adalah di sini ada sebuah jangka sorong yang mengukur sebuah benda. Kemudian setelah diperbesar, hasil yang ditampilkan adalah seperti gambar di bawah ini, di mana garis atas itu adalah skala utama pada gambar B, kemudian garis di bawah itu adalah skala noneus atau skala pembantunya. Berapakah atau tentukan angka pengukuran yang teliti berdasarkan tata cara seperti yang dijelaskan. Demikianlah video pembelajaran ini Bapak perbuat untuk para siswa sekalian, dengan harapan nantinya para siswa dapat mempelajari lebih detail lagi di rumah dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang Bapak berikan dengan baik. Selamat pagi, sukses selalu.